hujan lo Kak Caca, hujan turun. Tapi mana temenku ya? Udah turun hujan nih. Kak Yosep, hari ini udah hujan ya? Udah dong. Hujan sampai ke mataharinya. Setelah hujan, biasanya Ini pasti pelangi ya? dong, seneng ya. Setelah sekian lama nggak hujan, seneng ya? Seneng. Nggak dapet hujan. Wah. Nanti nih, Kak Yosep, itu tadi bocoran tuh buat nanti firmannya. Waduh, berarti nanti mesti denger firmannya lagi. Baru tahu kenapa kita tuh seneng sekali. Ada hujan. Ya. Kak, walaupun udah turun hujan, adik-adiknya belum kenal sama kita. Belum? Iya. Adik-adiknya belum kenal? Belum. Coba aku panggil dulu ya. Iya coba. Halo adik-adik, ketemu Kak Ocep. Ketemu mah Kak Cidewi. Dan Kak Caca. Wah. Udah pasti kenal loh Kak. Oh. Soalnya yang suka online ternyata suka datang. Sekolah minggu. Iya, jadi 2 kali loh dia 2 kebaktiannya hebat ya. Wah, berarti harus semangat ya Kak? Semangat kalau Semangat gitu. puji Tuhan, berarti kita harus nyanyi yang semangat. Iya kalau gitu. Kalau dari jongkok berdiri, lagunya itu pasti seru Kak. Wah. Lagunya bangkit Kak. Tunggu dulu, adik-adiknya udah siap belum ya? Coba Kak Cidewi lihat dulu Kak ya. Adik-adiknya sudah, walaupun di rumah, tapi bajunya juga rapi loh. Oh, rapi Nggak dong. pakai baju tidur. Waduh, enggak. jangan Kak. Sudah sikat gigi juga ya? Udah, Kak. Iya kalau gitu, mereka pada duduk di bangku loh. Duduk yang manis loh Kak tuh. Lihat nggak? Iya itu Kak. Kalau gitu, berarti nanti kalau bangkit, berarti dari bangku gitu, Terus berdiri. lompat Kak. Oke, kalau gitu. Yuk, kita semuanya siap-siap ya. Adik-adiknya semua siap-siap ngikutin Kak Cidewi dan Kak Yosep Oke. bernyanyi. Kita nyanyi Kita mulai aja ya, sama-sama Kak, ya. ya. Ya, yuk Kak Caca. Yo. Oh, jongkok. 1, 2, 3, 4, bangkit. Serukan nama Yesus. Kita maju. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi ya dari jongkok. 1, 2, 3, 4, bangkit. Serukan nama Yesus. Kita maju lagi, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat Iblis gemetar dong. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus ya Kak ya? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Nama Yesus menara yang kuat ya Kak ya. Lagi. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. nama Yesus di atas segalanya ya Kak. Waduh, Itu berarti nama Yesus tuh juga menyebabkan ini tadi nih yang ada- bikin hujan. Iya. Kalau pelangi, sama Yesus juga. tapi kita harus mengucap syukur ya. Kalau gitu, sekarang kita mau lanjutin ya Kak ya. Lanjutin, kita mau berdoa ya Kak ya? Iya. Yuk. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Segala puji, hormat, syukur. Oke. Kalau gitu adik-adik semua Berdiri bangkit dong. berdiri. Yuk. Sikap doanya yang baik ya. Yuk Kak. Segala puji,
tiada terukur, genap hidupku bagimu. Semuli petang Kayosa berdoa, benar Tuhan, Benar Tuhan, segala pujian, segala pujian, hormat bagi Engkau. Engkau. Kami mengucap syukur Kami mengucap karena syukur Tuhan Tuhan sudah baik bagi kami. sudah baik bagi kami. Dan sekarang sekarang kami mau melanjutkan puji-pujian kami. puji-pujian kami. Kau pimpin Tuhan, Kau pimpin Tuhan. hanya di dalam nama Tuhan Yesus. kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Sudah doa. Berarti nanti kesananya lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Karena hatinya sudah siap ya. Sudah siap. Nanti kita mau nyanyi berapa lagu lagi? Terus itu kita mau apa? Dengerin firman. Nih Hmm. Kak, tadi berarti kalau turun hujan, udah lama gitu nggak turun hujan, tahu-tahu turun, berarti itu hal yang ajaib ya Kak? Iya dong. Karena kita punya Tuhan yang Ajaib. siapa namanya Kak? Tuhan Yesus Kak. Iya, kalau gitu kita nyanyi lagu itu aja ya. Yesus ajaib ya. Wah ya, adik-adik bisa ya Kak? Oh, pasti bisa dong adik-adik ya. Kak, bisa kan Kak? Tuh, Kak Bisa. Caca yuk. Kak, Kalau bisa suara harus yang kencang. Ya, yuk berdiri semuanya. semuanya semangat ya. Ya, Yuk Kak. kita mulai Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Yesus ajaib bagi. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Ayo lagi dong, Yesusku ajaib. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib ya Kak. Kalau gitu kayaknya adik-adiknya semakin pengen tahu dah apa ya yang mau Tuhan firmankan ya. Wah, Soalnya Gimana caranya bisa turun iya. hujan? Wah. Udah kita katakan bahwa Yesus ajaib. Wah, Sudah Tuhan bisa Yesus ajaib. bisa menurunkan hujan setelah sekian lama loh. Oh, sudah sekian tahun nggak turun hujan. Kalau gitu kayaknya kita mau cepet-cepet dengerin firman Tuhan. Oh, berarti harus berdoa lagi? Kita sekarang menyiapkan hati kita. Wah. Kita mau doa untuk Firman Tuhan. kalau gitu kita mau doanya sederhana aja deh. Oh iya, doanya doaku sederhana Kak. Ya, kalau Ada gitu. lagunya juga Iya, Kak. yuk Yuk kita mulai yuk. Yuk kita nyanyi doaku sederhana. Tuhan dengar doaku, doaku. Tuhan dengar doaku.
lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Cidewi berdoa. Benar ya Tuhan, Benar ya Tuhan. doa kami Doa kami sederhana, sederhana. tapi kami tahu Tapi kami tahu Tuhan dengar, Tuhan dengar, Tuhan jawab Tuhan jawab semua semua doa kami. doa kami. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. Engkau sudah Engkau sudah menerima menerima puji-pujian kami. puji-pujian kami. Kini saatnya Kini saatnya kami mau mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Tuhan, Tuhan, urapi Kak Kak Diana Diana yang akan yang akan menyampaikan firman-Mu. firman-Mu. Biarlah buat kami mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Di Tuhan. dalam Di nama dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Wah, Kak Dindin yang cerita. Iya, Kak Diana. Coba mau dipanggil nggak? Panggil dong. Ayo, Kak Yosep yang manggil. Aku yang lihatin Kak Yosep dulu. Coba. Kak Dindin. Bukan, Kak. Itu nama panggilan Oh, teman-temannya Kak Diana. oh Kak Diana ya. Ya. Adik-adik bareng-bareng Yuk. ya. 1, 2, 3. Kak Diana. Nggak ada. Sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kak Diana. Biasa aja. Biasa aja. Biasanya jangan kenceng-kenceng. Biasa aja. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kak Diana. Nah, itu kan. Wah, udah datang. Ayo. Ayo kita. Ke sana. Yuk. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Diana. Oke, siapa yang minggu lalu udah lihat video sekolah minggunya? Nah, pasti tahu kan dari minggu-minggu lalu ada ceritanya sambung bersambung adik-adik. Nah, ini adalah lanjutan dari cerita minggu lalu juga adik-adik. Tentang siapa? Ada yang bisa tahu? Benar, tentang Nabi Elia. Nah, di cerita yang terakhir, Nabi Elia ada di mana? Nah, wah pintar adik-adik pasti ingat semua ya. Ada di Sarfat. Benar adik-adik. Dia ditolong sama janda Sarfat. Nah, kita lihat ya. Sekarang gimana ya keadaan Nabi Elia? Tuh adik-adik. Nah, ini dia Nabi Elia. Dia sedang ada di Sarfat adik-adik. Dan kelaparan sudah berlangsung selama berapa? 3 tahun. Semua kelaparan terjadi di Samaria adik-adik. Orang-orang gak ada yang bisa makan. Gak ada yang bisa minum. Semua kekeringan. Karena tidak turun hujan sebegitu lamanya. Jadinya tumbuh-tumbuhan gak ada yang tumbuh. Makanan gak ada, air gak ada. Tapi Bapak Nabi Elia terpelihara di Sarfat. Karena pertolongan dari siapa tuh? Tuhan, benar adik-adik. Nah, saat Nabi Elia lagi di Sarfat, tiba-tiba Tuhan berfirman sama Nabi Elia. Adik-adik mau tahu nggak? Tuhan mau bilang apa ke Nabi Elia? Ternyata Nabi Elia disuruh kembali ke Samaria untuk menemui Raja Ahab. Nabi Elia disuruh memberitahu sesuatu dari Tuhan. Nah, akhirnya Nabi Elia ini pergi dari Sarfat kembali ke Samaria adik-adik. Tuh, dia kembali ke Samaria, dia ketemuin siapa tadi? Bener, menemui Raja Ahab. Nabi Elia kasih tahu sama Raja Ahab. Raja Ahab, nanti Tuhan akan menurunkan hujan katanya. Hujan akan turun. Nah, tapi ada lagi yang mau diberitahu sama Nabi Elia ke Raja Ahab. Nah, sekarang kamu kumpulkan semua nabi-nabi kamu dan seluruh bangsa Israel. Suruh mereka pergi ke Gunung Karmel adik-adik. Tuh, mereka disuruh pergi ke Gunung Karmel adik-adik. Nah, disuruh pergi semuanya. Nabi-nabi Baal, nabi-nabi Asyerah, dan juga seluruh bangsa Israel. Mereka semua disuruh pergi sama Nabi Elia ke gunung apa? Gunung Karmel adik-adik. Mereka disuruh berkumpul di sana. Dia beritahu Raja Ahab.
disuruh berkumpul. Nantinya di sana itu tuh Nabi Elia bilang, tuh mereka akan membuat mesbah bakaran, korban bakaran. Nah, nantinya ternyata ada maksud Nabi Elia. Kenapa Tuhan menyuruh Nabi Elia memberitahu Raja Ahab soal ini adik-adik? Nanti nabi-nabinya semuanya disuruh bikin mesbah bakaran. Mereka suruh mempersembah korban buat dewa mereka. Nah, juga Nabi Elia nanti juga bikin mesbah bakaran untuk mempersembahkan buat Tuhan. Buat apa ya? Kok Nabi Elia disuruh seperti ini oleh Tuhan? Ternyata ada maksudnya adik-adik. Ternyata nanti kita lihat ya, kenapa ya disuruh seperti ini sama Tuhan. Nah tuh, akhirnya tuh nabi-nabinya yang tadi, nabi-nabi Baal sama nabi-nabi Asyeranya disuruh bikin mesbah bakaran. Tuh, di atasnya ditaruh korban. Nah, buat dipersembahkan ke dewa mereka. Nah, nanti dilihat adik-adik, kata Nabi Elia. Kalau nanti korbannya tiba-tiba nanti terbakar, nah berarti dewanya menerima korbannya adik-adik. Terus akhirnya tuh, para nabi-nabinya mulai berdoa sama dewa-dewa mereka. Nah, mereka ini gak menyembah Tuhan adik-adik. Mereka tuh menyembah dewa-dewa adik-adik. Tuh, mereka semua pada menyembah dewa mereka. Ayo dewa! Tuh, mereka semua pada teriak-teriak. Ayo terima nih korban bakaran kami nih. Ayo dewa-dewa. Mereka semua teriak sama dewa mereka masing-masing. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ada terjadi sesuatu enggak sama korbannya? Lihat, meskipun mereka teriak-teriak, mereka nangis-nangis, korbannya tidak terjadi apa-apa. Tidak, tuh, tidak, dewanya tidak ada yang menjawab ternyata adik-adik doa-doa mereka. Nah, akhirnya setelah itu gilirannya Nabi Elia, benar adik-adik. Tuh, akhirnya Nabi Elia mulai mempersembahkan. Tuh, dia mempersembahkan korban buat siapa ini? Buat Tuhan, benar adik-adik. Kalau tadi korbannya gak diapa-apain sama dewa-dewanya. Kita lihat ya, kali ini Nabi Elia bagaimana ya. Tuh, dia siapin korbannya buat Tuhan. Sesuai dengan perintah Tuhan juga adik-adik, dia siapin korbannya. Setelah itu Nabi Elia berdoa sama Tuhan. Dia minta Tuhan, ini aku persembahkan korban ini. Nah, terus dia juga berdoa biar turun hujan adik-adik. Kira-kira korbannya ini diterima sama Tuhan atau enggak ya? Nah, Nabi Elia berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya. Nah, kita lihat ya. Ternyata tuh korbannya dijawab oleh Tuhan adik-adik. Tiba-tiba muncul api besar dan melahap semua korban yang disiapkan oleh Nabi Elia. Ternyata Tuhan menjawab doanya. Karena Nabi Elia berdoa dengan apa? Sungguh-sungguh dari dalam hatinya adik-adik. Dan dia percaya Tuhan pasti menjawab doanya. Wah, dan benar-benar terjadi. Akhirnya semua nabi-nabi yang tadi lihat, semuanya lihat. Dari Nabi Baal, Nabi Asyera, semua bangsa Israel melihat tuh apa yang Tuhan perbuat terhadap Nabi Elia. Korbannya dilahap habis adik-adik. Akhirnya bangsa Israelnya langsung berlutut tuh mereka semua. Mereka teriak, ya Tuhan, dialah Allah. Ternyata siapa yang berkuasa? Tuhan. Benar adik-adik. Tuh, Nabi Elianya senang. Setelah itu, apa yang terjadi adik-adik? Tuh, Nabi Elianya menyuruh orang-orang Israel untuk menghukum nabi-nabi Baal sama nabi-nabi Asyeranya. Cepat bawa mereka ke sungai Kison. Tuh, mereka dibawa ke sungai Kison. Kemudian mereka dihukum di sana adik-adik. Wah, lihat ya adik-adik. Tuh, ternyata setelah itu adik-adik apa yang terjadi? Hujannya udah turun belum? Belum turun adik-adik. Tapi korbannya sudah diterima oleh Tuhan. Akhirnya Nabi Elianya ngomong sama Raja Ahab. Dia dengan yakin ngomong, Raja Ahab, sekarang kamu makan dan minum. Sebentar lagi hujan pasti akan turun. Wah, Nabi Elianya percaya sama Tuhan. Dia percaya. Tapi hujannya udah turun belum? Belum adik-adik.
Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Elianya kembali ke atas gunung Karmel adik-adik bersama bujangnya. Nah, dia berlutut dan berdoa sama Tuhan. Berlutut berdoa minta apa ya? Benar, berdoa minta turun hujan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuh. Tapi langsung pas saat Nabi Elia berdoa, langsung turun hujan enggak? Enggak. Tiba-tiba si Nabi Elianya panggil bujangnya. Hei, kamu coba lihat dekat laut. Udah muncul hujan belum, tanda-tanda hujan? Si bujangnya bilang, belum Nabi Elia, belum terlihat apa-apa. Lihat tuh matahari masih terik, masih terang. Terus Nabi Elia nyerah gak berdoa sama Tuhan? Enggak adik-adik, dia kembali lagi, dia tutup matanya, dia berdoa lagi. Berdoa dengan sungguh-sungguh, minta turun hujan. Tadi udah doa sekali ya, dia doa lagi yang kedua kali lagi dia tanya sama bujangnya. Gimana? Udah turun hujan belum? Bujangnya masih ngejawab. Tuh, kita lihat udah turun. Tuh, bujangnya lihat dari kejauhan. Belum Nabi Elia, belum. Gak ada tanda-tanda turun hujan. Tuh lihat tuh, masih terang begini, mana ada turun hujan. Tapi Nabi Elianya tetap berdoa gak? Apa? Udah deh, kayaknya Tuhan gak jawab doa aku nih. Terus Nabi Elianya, udah kita turun aja, mending kita makan-makan, minum-minum. Enggak adik-adik, Nabi Elia tetap gak putus asa. Dia tetap berdoa sama Tuhan adik-adik. Nah, dia berdoa sama Tuhan, terus dia lagi suruh bujangnya lagi. Ketiga kalinya dia lihat, coba kamu lihat bener-bener, udah ada tandanya belum? Bujangnya lihat lagi, masih belum ada Nabi Elia. Aduh, masih terang ini. Tapi Nabi Elia tetap gak putus asa adik-adik. Dia tetap berdoa sama Tuhan. Dia percaya dalam hatinya kalau Tuhan bisa menjawab. Seperti tadi adik-adik. Seperti yang tadi Nabi Baal sama Nabi Asyerah. Tuhan mau menunjukkan kepada Nabi Elia dan bangsa Israel bahwa yang bisa menjawab doanya siapa? Hanya Tuhan. Seperti tadi dewa-dewa tadi, dijawab gak doanya sama dewanya, nabi-nabinya? Enggak adik-adik. Nah akhirnya tiba-tibanya dia masih ngejawab gak? Tuh, dia masih berdoa sampai disuruh bujangnya naik turun. Sampai kan 6 kalinya adik-adik. Sampai bujangnya udah capek. Aduh Nabi Elia, ini gak bakal turun hujan sepertinya. Tapi Nabi Elianya nyerah gak adik-adik? Enggak adik-adik. Dia tetap berdoa dengan sungguh-sungguh, dia tetap berlutut, dia tetap minta sama Tuhan. Nah akhirnya sekarang yang ke-7 kalinya dia berdoa. Habis itu dia tanya bujangnya, doanya aku udah doa nih, coba kamu lihat, udah ada tanda-tanda turun hujan gak? Kita lihat ya, dia doa yang ke-7 kalinya ya. Tuh, akhirnya ada sebuah awan kecil doang, setapak tangan. Bujangnya ngomong, Nabi Elia, aku lihat ada awan muncul, tapi kecil, cuma segini doang. Tapi dalam hatinya Nabi Elia gimana? Tuhan udah jawab doa aku. Bener adik-adik, ternyata karena Nabi Elia gak putus asa, doanya dijawab sama Tuhan adik-adik. Didoa sampai berapa kali tadi suruh bujangnya naik turun? 7 kali adik-adik. Akhirnya doanya dijawab gak? Dijawab. Nabi Elia nyerah gak? Gak nyerah sama sekali adik-adik. Akhirnya bener, gak lama setelah itu muncul awan gelap banyak. Wah, itu tandanya apa? Mau hujan. Gak lama angin besar lewat. Habis itu dia panggil. Nabi Elia panggil bujang. Hei sini, kamu cepet sekarang. Kamu kasih tahu Raja Ahab. Kamu suruh dia naik keretanya. Kamu suruh dia cepet pergi sebelum dia terhalang oleh hujan besar. Akhirnya bujang yang tadi turun, dia memberitahu Raja Ahab. Akhirnya bener adik-adik, gak lama dia beritahu. Hujannya turun deras sekali. Wah, akhirnya setelah bertahun-tahun gak turun hujan, akhirnya turun hujan adik-adik. Tuh, siapa yang turun hujannya? Tuhan. Karena apa? Nabi Elia berdoa sama Tuhan. Dia minta dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Tuhan jawab doanya adik-adik. Akhirnya hujan turun deras. Dan akhirnya Nabi Elianya kemudian saat Raja Ahab udah pergi, terus Nabi Elianya diikat pinggangnya, kemudian dia juga berlari menyusul Raja Ahab. Akhirnya dia nyampe duluan gigi Israel adik-adik.
Nah adik-adik, siapa yang mau seperti Nabi Elia? Kalau kita berdoa sama Tuhan, kita tuh nggak males, nggak menyerah, nggak putus asa. Misalnya nih adik-adik, aduh sekarang kan lagi ada yang sakit flu, aduh sakit batuk pilek. Nah aku doa, Tuhan aku mau sembuh, biar besok aku bisa sekolah, bisa main lagi sama teman. Taunya besok langsung sembuh nggak? Enggak, masih sakit. Terus habis itu, udahlah aku nggak mau doa lagi ya mama. Tuh lihat aja, masa aku doa sama Tuhan gak dijawab. Nah jangan gitu adik-adik. Karena doa itu kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan harus setiap saat adik-adik. Kita jangan mudah menyerah. Lihat deh, Nabi Elia aja baru doa sampai 7 kali. Dia gak putus asa. Dan ingat, kita harus percaya kalau Tuhan pasti akan ngejawab doa kita. Kalau kita minta apa, belum tentu kita harus langsung dijawab. Tapi kalau kita berdoa sama Tuhan tanpa putus asa, nah pasti nanti Tuhan akan jawab doa kita. Asalkan juga kita percaya sama Tuhan. Misalnya nih kayak adik-adik disuruh sama mamanya, tiap malam jangan lupa ya berdoa ya. Sebelum tidur ya, kalau mama gak ada di kamar harus selalu berdoa. Tiba-tiba, udahlah hari ini aku malas doa aku capek habis main bola, aku mau tidur aja. Boleh gak kayak gitu? Enggak adik-adik, kita harus tekun berdoa. Nah supaya nanti apa yang kita minta sama Tuhan, nanti dijawab oleh Tuhan. Seperti Nabi Elia, dia berlutut loh lama sekali tadi di atas Gunung Karmel. Tapi dia gak putus asa, dia tetap berdoa sama tekun, dan dia percaya dalam hatinya Tuhan jawab. Akhirnya Tuhan bantuin Nabi Elia gak? Bantuin, kayak tadi. Korbannya akhirnya diterima oleh Tuhan. Karena Nabi Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Terus juga tadi hujannya bisa turun, karena apa? Karena Nabi Elia juga berdoa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia gak putus asa. Nah sekarang kita udah firmannya, nanti minggu depan ada cerita lebih seru lagi adik-adik. Sekarang kita mau berdoa, kita mau tanamin firman itu dalam hati kita. Dan kita mau berdoa sama Tuhan ya. Dan jangan pernah putus asa, oke? Nah kita harus berdoa dengan Tuhan sungguh-sungguh. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Diana berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Kami mau ya Tuhan, seperti Nabi Elia, mau tekun berdoa, tidak putus asa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau pasti menjawab doa kami. Meskipun lama, kami akan terus bersabar dan tidak putus asa. Sekarang kami mau ya Tuhan, melanjutkan aktivitas kami, biar Tuhan yang pimpin, Tuhan juga sertai. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.